Dia merasakan betul ketika diberi benda itu nikmat. Semua orang merasakan itu, tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah mengujinya, qadara alaihi rizqahu, disempitkan, dibataskan rizkinya, tetapi bukan tidak diberi rizki, dibatasi. Qadara alaihi rizqahu. Ada orang yang rizkinya dilimpahkan oleh Allah, ada orang dibatasi. UBE kerja, melamar ke sana ke sini, ya, macam dong kuliah S2, S3, rezeki tidak banyak. Memoto Tuhan kita belau. Mohonda mogok kat jalan. Yang contohnya kehidupan orang lagi ya. Maka manusia ketika dia rizkinya dibatasi oleh Allah pada umumnya akan mengatakan Rabbi ahanan. Allah menghinakan aku, Allah tidak mencintai, tidak menyayangi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ibadallah, jemaah salat subuh Masjid Jabal Nur. Lentegan Bang Mep Penodho Masjid Jabal Nur. Udih Keruku. Saya degan Bang Mep Masjid Jabal Nur. Memang pegah le abu payah puntut. Tapi karena masjidnya galom na plang na itu. Galom na papan nama. Kayem dah lewat nak sembahyang pina ini kan. Rabizul Imam yang gure lun dari Ubud, dari Yamsen. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah nyawate leplo minen lebih untuk sama-sama katanya mengulang kaji pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada katanya dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya. Kenapa saya katakan ulang kaji? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ulang-ulanglah mengingatkan karena pengulangan itu akan bermanfaat untuk orang beriman. Jemaah salat subuh, salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia adalah nikmat sebagai seorang muslim. Nikmat. Karena menjadi seorang muslim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu
tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Cinta kita kepada anak, tidak bisa kita berikan hidayah. Cinta kita kepada orang tua, tidak bisa juga kita berikan hidayah. Cinta kita kepada pasangan, istri cinta kepada suami, suami cinta kepada istri, bisa beri hidayah? Tidak bisa. Asiyah, Fir'aun itu punya istri namanya Asiyah. Asiyah itu diabadikan namanya sebagai orang yang akan mendapatkan rumah di surga. Dan istrinya Fir'aun, kata Allah, ketika bermohon kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah buatkan untukku sebuah rumah di dekatmu ya Allah di surga. Kepop rumah Fir'aun. Nabi Muhammad punya paman yang sangat beliau cintai. Nabi Ibrahim punya ayah yang sangat beliau cintai, tetapi tidak bisa memberikan hidayah untuk mendapatkan iman, untuk mendapatkan Islam. Maka kalau kita menyadari bahwa iman dan Islam itu adalah nikmat, nah wajib tak bersyukur? Wajib? Wajib. Wajib kita bersyukur kalau kita tahu bahwa iman dan Islam itu adalah nikmat. Nah, perlu kita ulang bahwa nikmatnya nikmat yang disadari dan nikmat yang perlu kita mikir bahwanya nikmat. Kalau nikmat yang umum yang disadari oleh manusia itu apa? Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia itu kalau diuji oleh Allah dan diberikan nikmat, fa'akramahu wa na'amahu, dimuliakan dan diberikan nikmat, akramanya diberikan kedermawanan, karimnya dermawan. Allah yang karim, makna karim mulia karena banyak memberi. Wa na'amahu, dan diberikan nikmat. Ya, manusia sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat. Nah gaji sebulan 10 juta, nikmat. Nah tunjangan kinerja, punya orang kerja bak pemerintah, nikmat. Nah lampu, nah gli, nah belang, nah nuhun, nah lampu sawit. Ya. Nikmat. Nikmat dirasakan. Fayaqulu rabbi akraman, maka manusia akan mengatakan Allah telah mencintai dan memuliakanku. Dia merasakan betul ketika diberi benda itu nikmat. Semua orang merasakan itu, tetapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah mengujinya, qadara alaihi rizqahu, disempitkan, dibataskan rizkinya. Tetapi bukan tidak diberi rizki, dibatasi. Qadara alaihi rizqahu. Ada orang yang rizkinya dilimpahkan oleh Allah, ada orang dibatasi. UBE kerja, melamar ke sana ke sini, ya, macam dong kuliah S2, S3, rizki tidak banyak. Memoto Tuhan kita belau. Mohonda mogok kat jalan. Yang contohnya kehidupan orang lagi ya. Maka manusia ketika dia rizkinya dibatasi oleh Allah pada umumnya akan mengatakan Rabbi ahanan. Allah menghinakan aku, Allah tidak mencintai, tidak menyayangi aku. Itu nikmat umum. Ada nikmat yang orang kafir pun dikasih, orang mukmin pun dikasih. Nah, tetapi ada nikmat yang khusus ini. Salah satunya tadi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka wajib kita syukuri.
Makna umum bersyukur itu adalah mengingat. Karena bersyukur itu dimulai dari apa? Mengingat. Benar ingat bahwa getanyo sebagai seorang mukmin, seorang muslimnya adalah dimuliakan dan dipilih oleh Allah di antara sekian banyak makhluk Allah yang bernama manusia yang lain. Betul ingat ya? Ya Allah. Makanya manusia suka lupa. Allah suruh ingatkan dengan apa? Lafaz zikir. Ya. Mau tidur. Salah satu zikir yang ma'ruf dari Nabi itu Allahumma ni aslamtu nafsi ilaih. Apa makna? Ya Allah, aku telah berislam, menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kenapa Rasulullah sunnahkan baca pagi, baca sore, baca malam mau tidur supaya kita teringat bahwa kita diberi nikmat oleh Allah yang sangat besar, yaitu menjadi hambanya Allah, menjadi umat muslim dan juga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar dibaca-baca saja, direnungkan. Maka saya kembali kepada poin bahwa kita sebagai seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur tadi dimulai dengan mengingat. Yang kedua dengan lisan dan yang tiga dengan perbuatan. Maka ada level nikmat kedua daripada nikmat Islam ini adalah urang Islam dan kemudian dia menjalankan Islamnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, yang nikmat di level kedua sebagai seorang muslim. Maka istilah muslim atau Islam KTP. Tulis bak KTP sebagai agama Islam. Salat tidak, puasa tidak, zakat lebih tidak lagi, lebih peng. Ya. Tidak melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, tetapi dia Islam. Kalau ditanya apa agamamu? Islam. Banyak-banyak levelnya. Ada level yang alhamdulillah seperti kita jemaah salat kita laksanakan, bahkan kita jaga berjamaah. Bahkan kita berikhtiar supaya jemaah ini hidup di berbagai tempat. Maka saya kira ini salah satu dasar landasan pemikiran kenapa SMS syiar mauhibah subuh. Kita ingin subuh ini menjadi syiar. Subuh berjamaah maksudnya. Menjadi syiar. Tajak kena. Maka insyaallah kita berdoa, kita bayangkan penuh masjidnya. Terus ke dia huyuk penuh. Bak sabah hotel dan melakai bak Allah belaganya. Saya kira Masjid Jabal Nur ini bukan pertama sekali dikunjungi oleh SMS kan begitu. Nah, itu dalam rangka tadi apa? Kita bersyukur sebagai seorang muslim dengan cara melaksanakan kewajiban. Nah, maka ada satu level lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari bentuk syukur atau nikmat yang harus kita syukuri daripada Allah itu adalah dia sebagai muslim, dia sebagai mukmin, dia laksanakan kewajiban kepada Allah dan dia tambah yang sunnah-sunnah lagi. Yang ke level play. Wajib oke, laksanakan. Yang sunnah laksanakan. Ditambah dengan yang sunnah-sunnah, sembahyang sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah. Sedekah yang wajib, petubit harta yang wajib, yang mana? Zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal menyona lebih. Kemudian
Kemudian yang wajib, seorang laki-laki yang punya tanggung jawab kepada kaum perempuan dan anak laki-laki yang belum baligh, yang wajib. Selebihnya kalau dia berinfak di luar ini adalah sunnah, ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka derajat yang lebih tinggi dan itu terkadang tidak disadari oleh orang-orang yang beriman ini adalah ketika dia sudah baik, sudah soleh, apakah cukup kesolehannya itu untuk kembali kepada Allah? Ya, Bang. Solatnya sudah di masjid berjamaah selalu. Yang sunnah-sunnah kubur tapi ukatib itu dawa kepada Allah. Ikna masalah. Ya. Maka perlu kita mengulang sebuah firman Allah, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bahkan ketika orang sudah beriman, beramal soleh, ada satu kewajiban yang tidak boleh dia tinggalkan sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan zaman mau kiamat. Zaman mau kiamat. Sudah banyak sekali tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah itu. Ya taqarabuz zaman. Waktu semakin cepat. Apa betul makin cepat? Makin cepat. Baru kemarin Jumat, ini Jumat loh. Baru kemarin 2005, 2006 udah mau habis 2006. Udah setengah perjalanan. Kata Nabi, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Kita yang sudah umur 30, 40, 50 merasakan perbedaan zaman dengan jinau. Dulu menunggu lebaran itu lama betul. Jinau biasa saja. Terus puasa biasa, bukan. Tentang barosa, baru selesai puasa. Ini cirinya banyak. Yang saya katakan apa? Selain waktu yang banyak ini, kemaksiatan merajalela di akhir zaman. Betul? Kemaksiatan merajalela. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa di akhir zaman itu menjelang dekat-dekat kiamat. Ya, memang dekat maknanya itu kalau dalam bahasa agama, ini penafsirannya berbeda-beda. Apakah dekat dengan ukuran waktu manusia atau dekat dalam ukuran waktunya Allah? Wa kana yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ada juga begitu, satu hari dalam hitungan Allah itu 1000 tahun. Apakah pada urau kiamat 5 urau? 10 urau. 5. Berarti 5.000 tahun. 5 urau dekat 5 hari, dekat menyertai hubungannya, tapi menyang ilmu Allah. Kenapa ada proses yang kita mendengar turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Al-Mahdi, ya, Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj dan semuanya. Tetapi ciri yang digambarkan oleh Nabi tadi banyak sudah. Bahkan Nabi menggambarkan sampai apa? Orang berzina di jalan. Orang berzina di jalan. Maknanya pun, jadi kalau leurung na perzinahan di rata tempat. Nyawa mana? Di mana kita lihat? Di dalam HP. Di dalam HP. Di dalam HP itu banyak sekali merusak. Kalau Nabi mengatakan orang bisa dilihat berzina di jalan-jalan, kon bak bine jalan. Maknanya apa? Bahwa aspek kerusakan akhlak manusia dan daripada
sifat-sifat fahisyah ini, sifat-sifat keji ini, itu menyebar kemana-mana. Ya. Semakin banyak itu. Karena Nabi sudah mengatakan. Ikan dina urung majina akan urung agam ngerinang mentang. Uragam urung uragam. Saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu kepala puskesmas, kebetulan teman di Aceh Utara. Nah, beliau menceritakan bahwa ternyata Aceh Utara dan Luxmawa ini banyak kemajuan dari sisi apa? LGBT. Termasuk tertinggi untuk kota kabupaten se-Aceh. Apa buktinya? Kasus urang sakit. Sakit penyakit yang disebabkan oleh LGBT. Kita pikir LGBT-nya ke orang bencong saja. Tetapi ternyata banyak LGBT ini laki-laki yang terkadang gap jadi sudah terpapar penyakit-penyakit seperti ini. Nah, promo nani. Jadi kita harus waspada melihat perkembangan zaman ini supaya kita tidak nikmat dengan zikir kita sendiri di masjid. Baik nikmat dengan tajak kena tajak kedih nak ibadat, tajak umrah kerot. Ibineh rumah deh nyan dakwah. Lam gampung deh nyahinan dakwah. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim, kita sudah bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah sebagai kewajiban ainiyah, fardu ain. Maka ada kewajiban lain yang kata Allah kalau tidak kita lakukan, Allah bersumpah wal asri, demi waktu, bahwa kita rugi. Kenapa rugi? Ada poin wa tawasau bil haq. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi pun mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, siapapun, man ra'a, siapapun, uragam, uruinang, ururayu, pejabat, rakyat biasa, ketika melihat kemungkaran, wajib Allah, Nabi menggunakan fal yughayyirhu biyadi. Dalam banyak lain hadis yang lain, ambil tangannya, cok jarau urung yang maksudnya cok jarau, man bak jarau. Bawa dia kepada kebaikan supaya dia berhenti daripada kemungkaran. Ya. Jadi diwajib. Maka Allah mengancam, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, ya, kalau Allah menimpakan fitnah, menimpakan musibah, menimpakan bala, itu bukan hanya menimpa orang-orang yang beruakai, bukan hanya menimpa pelaku maksiat, semua kena. Kita kalian berusaha. Di kampung yang hana terjalak tu hinan kenang i ke kenang i. Di kampung yang hana terjalak tu hinan longsor, bukan longsor dari gunung, tetapi tanah di bawah itu dibawa ke laut. Aneh, mereka demikian aneh, unik. Na lunjak uteming padi-padi engkau. Na lunjak ke dia ulang ke sampai sarah raja lunjak ikbut. Na lunjak ke dia pidi jaya. Ya Allah. Gimana cara air dan lumpur itu bisa berjalan? Seakan-akan, tapi itulah makhluk Allah. Kan tidak dipilih. Ini yang harus kita khawatirkan, bukan hanya itu yang Allah katakan fitnah ini apa? Kita tidak akan selamat. Kenapa? Di dunia dan di akhirat itu kita punya tanggung jawab. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Nah, maka wajib. Maka kita, ya ada ulama yang menasihatkan ya, mengambil hadis-hadis di akhir zaman
Kalau kita tidak mau terkena fitnah, maka asingkan diri. Kiban asingkan diri, tabuka alam kampung dan kehidupan yang jauh daripada kehidupan yang kananya. Ya, mengasingkan uzlah. Ya Tuhan mungkin. Nah, ada komunitas begitu. Saya pernah pergi ke Padang Lawas Utara sana, Paluta. Dari Medan leblah 18 jam dong jauh gede. Lautannya nah urang pegak kampung, urang gelar LC. Salah satu motivasinya apa? Yang kalian di dunia ini begitu banyak kemaksiatan. Nah, maka jemaah, ini nikmat kita menjadi seorang muslim dan bisa menjadi orang yang taat. Ini belum cukup. Kita punya kewajiban untuk berdakwah. Maka dakwah yang paling utama adalah di dalam keluarga. Nah, ini agam gitu ya. Nah yang mentang di rumah atau di bandar. Nah, nyana rumah pakat safari subuh aja anak-anak kita. Jangan kita nikmat berzikir di sini, ya, di rumah anak tidak sholat. Jangan kita nikmat berzikir di sini, ada anak yang masih subuhnya di warung kopi. Mau lewat aja, mau lewat. BJO dah bukan, jalan kampung. Teput, kedainya teput. Ada lampu, dimatikan lampu. Tapi banyak cahaya keluar di wajah orang. Urang mencahaya wajah. Kepo mencahaya, rupanya HP udah. Kan guna boleh bedahnya. Bukan dia bangun jam 3 pagi tadi, bukan bangun habis tahajud, bukan. Ya. Dari tadi ya malam tadilah. Ya. Anak siapa? Keponakan siapa? Tetangga siapa itu? Warga siapa itu? Tanggung jawab ini kalau kita sebagai orang tua. Maka ini ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berpikir kalau kita ingin memakmurkan masjid ini, pemuda-pemuda kita bangun. Apapun caranya tetangga-tetangga kita itu bisa taat hadir ke masjid. Nakas, napeng, kecok pengen. Siar subuh kan hanya bubukuh ataupun yang home leh itu katanya wallahu alam kan. Kadang-kadang ada. Nah. lima hari. Lima hari. Pertama memang manusia ini harus dipaksa untuk taat kepada Allah. Harus taat. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai laki-laki lah khususnya ini. Iban tanya nikmat dan meratib. Allah sudah mengatakan di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Lah, di hari akhirat nanti ayah dengan anak ini apa? Yahtasimun, saling berdawa-dawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iban dan mendawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pekan hana kesemayang. Hana kaya Allah. Hana kedepu, hana kau pingat. Padung kau pingat, dua kau ya lainnya hana pingat deh. Pegah ba Allah. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini selama kita melihat maka jangan berhenti. Kalau mengajak di mimbar-mimbarnya BU dah nyo. Nyo dakwah yang paling ubud yang ke dakwah ceramahnya. Dakwah yang paling raya gimana Nabi? Nabi gejak ba urung-urungnya, gejak ba urung gasin, gejak ba urung beruakai, dikalan pu perle urungnya. Supaya hatinya galak kepada agama. Nah, ini PR katanya nyo. PR katanya. Ya, karena belum akhir zaman ini kemaksiatan semakin banyak. Berani enggak kita kalau ada kawan kita itu seorang pejabat
Kita bilang sama dia, hai baik katakan yang pekan. Hai kablo berarti 10 ribu yang pekan katakan katulih 15 ribu. Tadi jumpa kah? Hai pekan kablo besar 10. Mutulih 12 lah kau. Tadi jumpa kah? Ini persoalan jemaah. Maksiat itu bukan hanya orang berzina. Orang menipu. Orang bersaksi palsu. Nah pejabat lah gampang. Metulih lagi nyo, metulih. Tak peblo pegaja. Di bulan pegak karla. Pekan. Semen harusnya 1:3 atau sanding dia buat 1:7 satu. Urang kalan ya nah. Nah yang tegah ada yang melarang, ada yang mengingatkan. Makanya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat-umat terdahulu dihancurkan Allah. Kenapa? Wailul lil mutaffifin. Karena curang dalam jual beli, curang dalam transaksi. Bukan hanya yang dihancurkan adalah umat Nabi Lut LGBT itu bukan. Banyak kaum-kaum yang lain, pembangkangan yang lain. Wal iyadzu billah. Maka kita ada tempat di mana kita bisa menceritakan kebaikan-kebaikan kepada ngon. Ya, saya sebagai ASN juga, sebagai dosen juga, ya, melihat kadang-kadang bagaimana kerumitan birokrasi, sehingga lentuan, nah kadang-kadang lagi penelitian yang kan, naik peng 20 atau 25 juta penelitian. Hanya tak pegah aju, mana bumbu tapi ingat mas draw tu, ya, 25 juta. Tidak ada ditulis di dalam laporan keuangan. Itu kita lapor pengian di kuda. Ini menulis ini hana untuk peneliti mesti bayar bitang. Kegetanya yang cok peng 20 nya mesti bayar bitang. Hana jatah ini. Yang nak jatah pun nyana ta sewa motor tunjuk jak penelitian gede tak bayar motornya. Na tak bayar urang untuk wawancara, tablo kertas dak printnya. Tapi realitanya ya, pengen mungkin 70%-nya kena. Nah, apakah itu bukan termasuk kesaksian palsu? Kita nak pegah tu kan, kiban nak pegah kan katanya memang dari pemerintah lagi ya. Ya, bang. Contoh bahwa kita melihat ya, melihat banyak hal. Itu lu pegah-pegah bang urangnya. Ho milung luncok punya penelitian tu tengok makai tulis hinan honor peneliti luncok. Yang contoh bagaimana kita kemaksiatan yang amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya urusan urang cewek dalam kampung kan. Dalam kampung yang terjadi kecurangan cegah. Dalam kampung yang terjadi pembiaran kepada orang susah yang maksudnya. Nah urang gasin hana tolong hingga iji mencuri, hingga iji berzina, hingga iji menjual diri yang maksudnya. Yang maksud ayu kan. Maka hati-hati katanya. Hati-hati katanya sebagai seorang yang semoga Allah berikan keistiqomahan untuk menjaga kesalehan, bahwa kita punya kewajiban ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maka lebih oleh prominent Abu Mulul jamaah semuanya semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan banyak kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Tapi saya yakin orang yang sudah datang subuh jauh-jauh ke sini itu memang untuk mencari manfaat dari nasihat-nasihat yang diberikan. Jadi tak pegah haju. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Dan berbagai maaf digade dan jazakumullah khairan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.